Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, penetapan upah minimum provinsi atau UMP di DKI Jakarta menuai polemik. Keputusan Pemprov DKI merevisi aturan soal pengupahan di saat terakhir dianggap merugikan kalangan pengusaha. Padahal pemerintah pusat ini sudah memberikan tenggat waktu paling lambat 21 November 2021, Pemda harus menetapkan UMP. Lalu harus ikut aturan mana UMP di DKI Jakarta? Kita ulas dalam fact check kali ini. Nah, aturan terkait UMP 2021 tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan yang bisa kita lihat dalam grafik berikut ini terkait dengan cara penetapannya. Bisa dilihat untuk kenaikan UMP melalui PP Nomor 36 Tahun 2021, ini pemerintah akan menetapkan upah minimum yang dibagi menjadi dua, yaitu untuk provinsi dan juga kabupaten atau kota. Upah minimum ini akan diberikan bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih. Bagaimana cara penghitungannya? Ini ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan juga ketenaga kerjaan. Dari sini kita bisa lihat dari paritas daya beli. Ini adalah poin-poin yang akan menjadi pertimbangan oleh pemerintah dalam menetapkan UMP di setiap tahunnya. Kemudian ada tingkat penyerapan tenaga kerja di setiap tahun dan juga ada median upah maksud kami, yaitu batas tertinggi dan juga batas paling rendah upah minimum di tiap provinsi dan ditetapkan paling lambat tanggal 21 November 2021 untuk UMP di tahun 2022. Nah, tenggat waktu 21 November 2021 sebagai batas paling lambat untuk menentukan UMP tahun 2022 inilah yang tidak dipenuhi oleh Gubernur Anies Baswedan. Kita lihat kronologi revisi UMP di DKI Jakarta ini yang diajukan Anies pada tahun lalu, yaitu pada tanggal 22 November 2021. Anies Baswedan saat itu mengumumkan kenaikan UMP di DKI Jakarta adalah sebesar 37.749 atau naik sebesar 0,85%. Kemudian UMP DKI di tahun 2022 nantinya akan menjadi 4,4 juta. Lalu kemudian Anies bersurat kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Kita lihat di tanggal berikutnya Anies bersurat kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Di sini bisa dilihat datanya. Tepatnya di tanggal 29 November, ia memberikan revisi formula perhitungan UMP dalam PP Nomor 36 Tahun 2021. Revisi ini diajukan di tanggal 29 November 2021. Sudah jelas melewati tenggat yang ditentukan oleh pemerintah. Lalu kita lihat apa kemudian jawaban dari Kementerian Ketenagakerjaan. Di tanggal 16 Desember 2021 sebelumnya, Anies kemudian merevisi. Angka revisi yang diberikan pada Anies adalah Anies menaikkan besaran UMP di tahun 2022 sebesar 5,1% atau yang dari tadinya 37.000 menjadi 225.000, sehingga UMP di DKI Jakarta menjadi 4.641.854. Tapi apakah benar harus dibayarkan sesuai dengan besaran yang direvisi oleh Anies? Kemudian ternyata dijawab oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat juga. Ia bersurat atau Kementerian Ketenagakerjaan bersurat kepada Anies pada tanggal 18 Desember 2021 bahwa Kemenaker ini, surat Anies dijawab dengan UMP harus tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan harus kemudian dikoordinasikan juga dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini terkait dengan pemberian sanksi karena Anies Baswedan tidak menaati aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ada sejumlah poin acuan untuk menentukan angka kenaikan UMP. Baik itu dari Badan Pusat Statistik, kemudian ada proyeksi pertumbuhan ekonomi dan juga faktor-faktor lainnya. Di ibu kota DKI Jakarta sendiri ini kenaikan UMP setiap tahunnya memang beragam. Kita lihat data berikut ini bisa dilihat sejak tahun 2019 sampai tahun 2022 ini memang terdapat kenaikan setiap tahunnya. Untuk di tahun 2019 naik sebesar 8% atau menjadi UMP-nya sekitar 3,9 juta. Kemudian di tahun 2020 juga naik sebesar 9% jadi 4,2 juta. Kemudian di tahun 2021 ini naik 3% atau sebesar 4,4 juta. Dan di tahun 2022 Anies menaikkannya menjadi 5,1% atau menjadi
4,6 juta. Nah, namun perlu diingat kenaikan UMP di tiap tahun sebelumnya ini tidak dihadapkan pada kondisi pandemi seperti saat ini. Sehingga tentu terdapat sejumlah penyesuaian yang harus juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Tahun ini rata-rata kenaikan UMP nasional ialah 1,09%. Nah, kemudian kita lihat Gubernur Anies Baswedan sebelumnya dalam surat keputusan Gubernur nomor 1517 tahun 2021 tentang pengupahan menyebut akan memberikan sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pengupahan. Lalu kira-kira apa sanksinya bagi perusahaan yang tidak memenuhi kenaikan upah sebesar 5,1% di DKI Jakarta? Sanksinya bisa kita lihat dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bagi perusahaan yang tidak memenuhi UMP sesuai yang telah ditentukan, maka akan dipidana penjara minimal 1 tahun atau maksimal 4 tahun dan atau denda minimal 100 juta rupiah atau maksimal 400 juta rupiah. Nah, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo DKI pun tidak tinggal diam. Sejumlah perusahaan yang tergabung dalam APindo DKI melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Berikut ini alasan mengapa APindo harus memberikan gugatan terhadap Anies Baswedan ke PT-UN. Ini ada beberapa alasannya adalah keputusan Anies Baswedan ini dinilai tidak sesuai dengan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, khususnya di pasal 26 yaitu terkait dengan cara penghitungan upah, kemudian ada di pasal 27 terkait dengan minimum upah provinsi dan di pasal 29 yang menyatakan tentang tenggat waktu penetapan UMP yaitu tanggal 21 November 2021. Kemudian yang terakhir adalah penetapan UMP ini sepihak tanpa adanya pembicaraan dengan pihak-pihak terkait atau dalam hal ini pengusaha. Lalu apa poin gugatan APindo terhadap Anies Baswedan? Berikut ini data yang sudah kami himpun dari SIPP PT-UN Jakarta, yaitu adalah poin gugatannya ada 5, mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya. Bisa kita lihat rinciannya adalah sebagai berikut, menyatakan atau tidak sah surat Kepgub DKI nomor 1517 2021 tentang UMP 2022 yaitu menaikkan sebesar 5,1%, kemudian menyatakan Kepgub nomor 1395 /2021 tentang UMP 2022 ini berlaku dan mengikat. Dalam hal ini adalah kenaikannya hanya sebesar 0,85%. Nah, tergugat wajib mencabut surat Kepgub yang pertama tadi yang mengatakan tidak sah yaitu 1517 2021 tentang UMP dan juga UMP atau Kepgub nomor 1395 ini memiliki kekuatan hukum yang berlaku mengikat dan terakhir adalah menghukum tergugat membayar biaya perkara. Yang tentu menarik untuk disimak apa dampak dari kenaikan UMP DKI Jakarta yang sebesar 5,1% itu. Di sini kita lihat ada plus dan minusnya. Yang plusnya adalah menaikkan daya beli dan mendorong permintaan masyarakat tentunya. Kemudian meningkatkan konsumsi rumah tangga di DKI Jakarta. Memberi sumbangan konsumsi rumah tangga secara nasional dan melindungi masyarakat dari peningkatan inflasi di tahun 2022. Tapi tentu ada dampak negatifnya juga. Bisa dilihat di sini dampak negatifnya adalah menimbulkan kesenjangan upah dengan daerah lainnya. Kemudian juga ada memicu peningkatan urbanisasi. Nah, ini dia yang perlu menjadi perhatian oleh pemerintah daerah khususnya karena memang kembali ke pertanyaan awal. Lalu ikut aturan mana UMP di DKI Jakarta? Ternyata menurut Kadin DKI, pengusaha di DKI tetap bisa menerapkan upah minimum provinsi 2022 sebesar 0,85% dengan mengacu pada ketentuan Kepgub nomor 1395 di mana ada SK Kadisnaker di sana yang menyebut jika perusahaan tidak mampu menaikkan upah sebesar 5% bisa mengikuti aturan kenaikan sebesar 0,85% atau sesuai dengan keputusan awal. Namun masih menarik untuk disimak seperti apa kelanjutan gugatan APindo DKI terhadap Anies Baswedan, apakah akan dikabulkan atau tidak. Untuk sementara saya kembalikan ke Eva. Baik, terima kasih Livia Ramadanti untuk pemaparan Anda.